Jumpa lagi dengan channel Isbai. Pagi ini saya tidak kemana-mana. Ini sebetulnya libur awal tahun ya. Cuma berhubung masa pandemi, terus ada larangan pergi keluar kota, juga pas kebetulan memang rada takut juga ya, rada panik juga dengan adanya wabah COVID ini. Karena pas kebetulan sekitar awal Desember kemarin saya juga sempat terkena COVID, jadi takut banget ya kena COVID lagi. Makanya kita liburannya di rumah saja. Ikuti kegiatan kita Isbai seperti apa menghabiskan liburan tahun di rumah. Jangan lupa setelah nonton video ini untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, come on. Nah, pada kesempatan ini, sebelum kita memulai kegiatan pagi, tadi saya udah olahraganya tipis-tipis aja ya. Jangan lupa ngopi dulu, kopi pagi. Nah, pada kesempatan ini, seperti apa liburan kita di rumah, saya ingin membahas karena hobi saya berkebun ya. Jadi kita mulai saja berbicara tentang bagaimana cara berkebun yang asik ya. Oke, jangan lupa seruput kopinya dulu. Nah, ini adalah kebun saya yang bagian pertama ya. Kebunnya ada di balkon. Dan posisinya ini balkon ya. Terus di sana itu ada bukit ya. Itu ada bukit. Nah, ya. Jadi kalau nongkrong di balkon ini kayaknya pas banget ya. Paling asik kalau pagi nongkrong di sini karena kebetulan posisinya juga pas dengan kamar saya ya. Nah, oke. Hobi berkebun saya ini sebetulnya hobi berkebunnya enggak ini ya, tidak berkebun untuk tanaman yang mahal. Saya ingin mengajak sahabat semua untuk bisa tahu bahwa kalau memang hobi berkebun nggak harus tanaman mahal. Tanaman murah pun kalau misalnya kita urus dengan baik itu pasti asik juga ya. Jangan sampai pengen berkebun beli yang mahal nggak diurus akhirnya mati, rugi 2 kali gitu ya. Oke. Ini senjata saya ya, senjata saya saat berkebun. Ada gunting, ada spon, lalu ini untuk apa, ngaduk-ngaduk tanah ya. Oke, kita lihat. Nah, ini sobat semua. Ini kebetulan kalau kebun saya yang ada di sini, saya untuk koleksi beberapa aglonema saya ya. Ya, ini aglonema. Nah, ini masih ada beberapa yang kecil. Ini apa ya? Saya senang bunga tapi nggak apa nama ya. Nah, sekarang bagaimana cara merawat aglonema supaya cetar ya? Ini ya, teman-teman kalau punya bunga, yang pertama harus tahu itu cara merawatnya. Kalau aglonema semua mungkin tahu ya, itu kalau aglonema merawat tidak boleh terlalu banyak air, tapi yang penting supaya enak dipandang. Jangan lupa, jangan males kalau pagi sering-sering membasuh bunga ini dengan kasih sayang satu persatu. Nah, ini ya, ini saya pagi supaya bunga-bunga saya indah dan cantik. Itu bunga juga harus mandi ya. Ya, jadi kalau mandi bukan yang punyanya aja,
tapi bunga-bunga juga. Nah, ini harus dibilas dengan air satu persatu. Kalau sahabat semua ada waktu bisa 2 hari sekali, tapi kalau memang tidak ada waktu ya paling tidak seminggu sekali ya. Harus dilap-lap begini sehingga bunganya cantik. Karena kalau nggak dilap begini, biasanya walaupun bunga ini tidak di ruangan terbuka, ini biasanya bunga itu kotor, kena noda-noda air. Nah, ya seperti ini kira-kira. Tapi kalau mau lebih cantik lagi, bunga-bunga ini pengen lebih mengkilap, sebetulnya ada juga obat mengkilap bunga ya. Tapi kalau kita tidak sempat beli, yang ada aja di rumah, tinggal dilap pakai air kering, lalu bisa di 2 kali dengan baby oil. Itu biasanya ya. Oke. Nah, ini tanaman aglonema saya, lipstick ya, red lipstick ya. Nah, ini udah mandi dipakai air, gitu kan? Tapi kalau sobat semua ingin tanaman aglonemanya lebih ketat setelah dicuci air, ya, dioles ulang nih sama baby oil. Nah, baby oilnya mereknya apa aja lah, yang penting baby oil ya. Taruh di spons. Nah, kita oles satu-satu. Ini hasil akhirnya, daunnya akan sangat cantik ya, mengkilap ya. Warna merahnya juga akan semakin muncul. Yang penting asal rajin-rajin aja ya. Kalau memang kelihatan sudah berdebu, daun-daunnya dimandikan satu-satu ya. Nah, cantik ya. Bunganya semakin mengkilap. Semakin hidup. Ini ya. Ini asiknya kalau di rumah saja. Kalau sudah berkebun, kadang-kadang sampai lupa waktu. Oke. Ini sobat semua ya, kayaknya kalau namanya taman terus nggak ada suara burung, kayaknya nggak pas ya. Harus ada suara air, suara burung. Ini nih, biasanya tugas mengurus burung habis kalau gitu tugas. Ini burung jalak. Ya ampun, itu nantinya banyak. Galaknya belum ya? Ini masih muda ini. Hah? Masih muda. Kasih makan apa? Nah, ini ya, ini burung jalak ini masih anak-anak ya, masih anakan. Makanya suaranya belum recok banget, tapi juga berisik lah, ya, berisik. Pagi, siang, malam, namanya apa? Suaranya gacor ya. Ini burungnya juga nggak mahal-mahal amat ya, karena bagi kita tidak harus yang mahal-mahal, tapi segala sesuatunya yang penting kita dinikmati ya. Oke, sambil menunggu api jadi ngurus burungnya. Nanti kita coba semua, kita menuju ke taman saya di step yang kedua ya. Ya, kita turun melihat kebun saya yang step kedua ya. Oke. Nah, ini kebun saya
saya mau di sini di kebun saya yang kedua ini. Ini saya menanam ini nih, ya. Ini jenis Sansevieria Bima namanya, ya. Kenapa saya tanam ini di sini? Karena kebetulan rumah saya itu sebelahan dengan kebun, ya. Nah, saya sudah searching di Google, katanya kalau ular itu takut dengan jenis tanaman Sansevieria ini. Makanya saya di rumah juga banyak menanam Sansevieria, ya. Nah, yang ini istimewa nih, ya. Di kebun saya itu saya udah bilang saya senang tanaman tapi tidak harus mahal. Ini salah satu nih. Ini tuh bunga apa ya ini ya? Eceng gondok ya. Ya. Ini aslinya saya ambil dari Kubangan ya, bunga eceng gondok. Nah, pertama itu saya lihat di satu Kubangan ada bunga eceng gondok dengan bunganya yang indah banget, warna ungu. Sehingga saya pikir kayaknya asik juga nih ditanam di taman saya ya. Nah, ini bisa eceng gondok tapi bunganya lagi belum berkembang. Nah, sobat netizen semua, kadang-kadang kalau berkebun kita juga pengen ya menghiasi dalam rumah tanaman-tanaman segar, tapi kan kendalanya suka repot urusan siram menyiram ya. Jadi kalau pengen naruh tanaman dalam ruangan indoor, cari tanaman yang kuat di dalam ruangan ya. Artinya tanaman yang teduh gitu ya, untuk tanaman di area teduh. Nah, sebaiknya tidak usah pakai media tanah ya, cukup pakai air saja. Ini isi, saya pakainya di gelas ya, di gelas plastik begini. Lalu kita isi tanaman. Nah, isi penguat di batu nih supaya tanamannya nggak gerak ya. Nah, beli pot, taruh deh begitu. Ini muat 2 ya. Nah, ini juga sama ya, kasih botol gelas, lalu tanamannya cari yang bisa tahan di air ya. Ini tanaman sejenis ini tahan di air nih, kasihlah air. Nah, supaya lebih indah tanamannya juga nggak jatuh-jatuh ya, kasih batu sini untuk penguatnya. Hiasi pinggirannya dengan batu. Gitu ya. Nah, jadi deh ini tanaman yang cantik. Nah, oke. Jadilah tanaman yang cantik, yang kuat, dan kita nggak usah repot nyiram-nyiram. Yuk kita taruh dulu seperti apa cantiknya. Nah, ini kalau sudah kita taruh sini ya, taruh di tembok. Nah, ini jadilah taman tembok yang nggak usah nyiram ya, nggak usah nyiram, tapi tanaman insya Allah ya tetap tumbuh subur. Nah, ini sebelum ngebon, ini si Mbak nih bikin gorengan ya, banyak enak. Tinggal sana ini duduk nih. Ini favorit ya, tempat mojok di sini. Jadi tempat sambil ngopi ya. Ini gorengannya enak. Yuk, ini tiap pagi enak ya, sambil adem gitu ya, karena pohon-pohonnya sudah rindang, lumayan adem. Nah, ini tanaman-tanaman yang ada bunganya, terus gampang banget ditanam nih, asal cut jadi deh. Ini bunga apa ya? Biasanya bunga-bunga suka ada di pinggir-pinggir tanggul ini ya. Dan ini bener ya, bunga ini aku dapat bukan beli. Ini bunganya tumbuh subur banget di tanggul-tanggul kali ya. Jadi aku cabut sebagian, aku tanam di pot, dan cantik kan. Nah, ini yang penting kalau kita senang bunga,
Yang harus kita rawat bukan bunganya saja, tapi potnya juga. Jadi kalau potnya bersih, kita bersihkan secara teratur, dilap-lap, potnya bersih. Jadi kesan bunga juga akan lebih indah ya, lebih cantik ya. Walaupun bunganya indah, kalau potnya itu kotor, jadi ya tidak cantik. Makanya kalau suka bunga, jangan malas membersihkan potnya juga, supaya cantik bunganya. Nah ini ya, makanya kalau berkebun sebetulnya yang akan terlihat cantik itu bukan dari mahalnya tanaman, tapi dari cara kita merawat. Tanaman yang murah pun, yang biasa tumbuh di kebun, kalau kita rawat terus tumbuh subur, tumbuh sehat, itu pasti akan memberi kesan yang indah juga. Ini tiap hari, sebetulnya kalau musim hujan dilema juga ya. Di satu sisi itu yang namanya kebun, minta ampun becek ya. Jadi cukup kaki itu sampai belepotan sama lumpur. Tapi di sisi lain, saat musim hujan ya memang bagus juga ya, soalnya bunganya jadi tumbuh subur. Nah itu ya. Ya nggak apa-apa deh, becek-becek sedikit. Yang penting air hujan itu memberi banyak protein kepada tumbuhan. Nah ini yang sebelah sini, ini pembibitan tanaman aglonema, belum banyak ya, koleksinya belum banyak, baru belajar ya. Belajar untuk memperbanyak aglonema. Nah ini nih dari stek daun itu tumbuh ya, walaupun belum ada temannya, daunnya masih sendiri-sendiri. Nah aglonema ini aturannya sebetulnya kalau nyiram tidak boleh terlalu banyak, karena bunganya akan layu ya. Tapi nggak tahu ya, justru kalau di hujan-hujan, hujan tiap hari, ini tanamannya subur-subur aja. Nah berarti kan di dalam air hujan ini kayaknya mengandung zat-zat yang tersembunyi ya. Buktinya kalau disiram air biasa pada layu, pada busuk, tapi kalau kena air hujan malah jadi seger. Nah ini. Nah kalau bagian atas ini aku tanam jenis-jenis tanaman lidah mertua. Nah ini berbagai model ya. Sansevieria. Sansevieria ini bagus untuk menyerap racun. Tapi kenapa ya kok namanya lidah mertua? Ini tajam, rancung. Apa emang mertua begitu? Aduh, enggak juga ya. Nah ini nih lumayan banyak. Dari mulai yang yang jenis kerdil Sansevieria-nya, yang tinggi biasa, sampai Sansevieria yang lain. Nah ini nih Sansevieria juga perlu perawatan yang lumayan cermat ya. Jadi harus rajin. Walaupun Sansevieria ini jenis tanaman bandel ya, asal ditanam begitu saja tumbuh. Tapi kalau tumbuhnya itu tidak diurus ya hasil akhirnya ya nggak bagus juga ya. Jadi kalau kita menanam Sansevieria ya kudu rajin, sesekali dilap, daun-daunnya dilap. Jadi kalau kita pajang atau kalau sudah terlalu banyak daunnya ya dipecah ya. Jadi akhirnya indah ini. Nggak boleh terlalu padat dalam satu pot. Nah kalau ini jenis bunga krokot. Ini harga bunga ini murah banget sih. Murah banget dan gampang banget untuk diperbanyak. Biasanya kalau bunga krokot ini sering diperbanyak di pekarangan-pekarangan ya. Tapi kalau aku enggak, aku pengen bunga ini ditanam di pot. Dan walaupun harganya murah, tapi sensasinya setiap pagi disungguhi keindahan bunga-bunga ini bermekaran ya. Nah ini juga nih bunga aster. Bunga aster juga termasuk kelompok bunga yang murah. Bunganya ini terus berbunga. Yang penting kita harus rajin
rajin menyiangi daun-daun yang sudah busuk, rajin untuk merawat agar tanahnya selalu gembur. Intinya kalau kita memang mau bercocok tanam, jangan terbawa emosi untuk membeli tanaman-tanaman yang mahal saja. Tanaman yang murah pun oke ya, asal indah, terawat, akan memberikan sensasi yang luar biasa. Sobatnya, ini karena kebetulan rumah saya itu kalau di Cirebon itu punya udara yang sangat panas kalau musim panas ya. Makanya kalau menanam bunga, senang dengan tanaman, itu lebih baik harus dibuat greenhouse seperti ini ya. Ya kalau misalkan tidak ada, yang penting tempatnya teduh ya. Karena kebetulan saya sangat senang kebun, jadi memang saya buat ini supaya pada saat musim panas tidak terlalu kepanasan, jadi tanamannya hidup ya. Nah, kita lihat nih. Oke. Nah ini bunga-bunga yang ini baru saya tanam ya. Ini baru saya tanam. Kebetulan saya nggak beli nih bunga yang begini. Saya dapat nemu banyak di tanggul-tanggul sungai ya. Ini gampang hidup ya. Saya mau coba bunga ini saya tanam di pot. Mudah-mudahan hidup. Ini bunganya cantik banget ya. Kayaknya bunganya sejenis aster. Nah ini di sini juga ada beberapa aglonema ya. Ini dalam rangka pembibitan ya. Jadi masih kecil-kecil. Oke, lihat sini. Nah, kalau di kebun saya yang sebelah sini, ya, saya sengaja tidak menanam bunga-bunga yang mahal, yang murah meriah saja ya. Jadi kalau kita beli tukang bunga hanya 5.000 segini, masukin ke pot, potnya dibersihkan, ya. Jadinya sangat cantik nih. Dan saya juga itu paling senang kalau pagi menatap bunga-bunga. Makanya di kebun ini sengaja saya tidak terlalu harus fanatik dengan satu model bunga karena kemahal dan lain-lain ya. Karena saya pikir kalau senang tanaman itu bukan karena mahal ya, tapi karena keindahannya. Ini koleksi bunga krokot saya. Krokotnya murah banget, penyebarannya juga gampang ya. Ini satu polybag itu paling 5.000. Kalau mau memperbanyak juga gampang ya. Kalau bunga krokot ini kalau mau memperbanyak cukup dipetik satu begini, tancapkan. Nah ya, hasil akhirnya apa ya? Nah ini belum bungaan semua ya. Nah, selain bunga, aku juga nanam ini nih. Ini pohon lengkeng, ya. Ini pohon jambu bol. Itu tanaman apa tuh? Naga. Buah naga, ya. Nah, sini nih. Ini ya. Ini karena kalau di sana itu rumput. Ya, jadi takut ada ular juga ya, makanya harus rajin dibenahi. Sudah bersih, kalau nggak bersih rawan ular. Dan ini pohon sawo, ternyata sudah berbuah. Ini pohon sawonya udah berbuah ya. Mudah-mudahan bisa panen.
Ada pohon lengkeng juga ya. Nah ini pohon singkong. Ini paling gampang nih. Jadi kalau kita mau makan singkong kapan aja tinggal cabut. Pokoknya kembali ke desa. Pesan saya, walaupun liburan ini kita tidak boleh kemana-mana, tidak harus pergi keluar kota, tidak harus piknik-piknik, nggak apa-apa. Di rumah saja juga asik ya. Di rumah saja juga kita punya banyak kesibukan. Waktu juga tidak akan terasa. Yang penting dimanapun berada harus happy. Oke? Itulah sekelumit kegiatan saya di kala liburan. Ya. Jangan lupa untuk share, like, and comment. Bye-bye. Nantikan konten saya berikutnya. Bye-bye.